standing in my way. I must try to figure it out anyway. Yeah, I must try to figure it out alone. Halo semua teman-teman yang sedang menonton, kawan-kawan bagus semua. Hari ini kita masuk ke episode 3. Masih membahas tentang nostalgia dengan teman-teman saya di ilmu sejarah. Yang saya masuk tahun 2016 dan saya lulus tahun 2021. Untuk yang episode kali ini kita akan membahas melanjutkan dari episode 2. Karena yang di episode 2 tadi itu terpotong karena ada masalah teknis, yaitu baterainya habis. Waduh. Mohon maaf teman-teman. Kita lanjutkan di episode 3, oke? Sekarang kita masuk ke masa-masa ini. Sebelum masuk ke skripsi, kita kan pernah buat tugas bareng-bareng ya. Sebelum masuk skripsi nih buat pengantarnya aja. Kayak misalkan project pertama aku itu di kelas sejarah itu bareng sama Anjis. Danu Pink Film. Pink Film. The Pinky Boy, ya kan, The Pinky Boy. Mata kuliah kajian budaya. Kajian budaya. Atau Kajian budaya. Kan matkul umum. Matkul fakultas. Iya, tahun 2017 ya Jis ya. 2017 itu saya sebagai kakak tingkat ceritanya. Dan Jis tuh sebagai sosok mahasiswa baru, tapi dia tuh suka warna pink ya, warna pink. Biasalah kayak ada kontradiktif kalau laki-laki warna pink jadi kadang pandangnya gitu. Feminim gitu. Itu project-project yang cukup terkenang sih di aku tuh. Habis itu ada yang kedua sama Bayu juga Bay ya. Kita buat film Soekarno Hatta, pertemuan terakhir Soekarno Hatta itu tentang dari sejarah kisah nyata. Mata kuliahnya produksi film sejarah. Ya, atau visualisasi sejarah. Pak Kimung. Oh, iya. Jadi waktu itu aku jadi Soekarno-nya yang udah sakit, habis itu Bung Hatta Yana. Karena megang jadi videografernya ya yang megang jadi kamera gitu. Ya cuma ngeliatin doang. Iya. Ada penata riasnya yaitu Nurinda sama Arin. Iya. Ada Indri juga sebagai pembantu kameramen. Enggak sebagai sutradara. Sebenarnya ada lagi sih, satu lagi tuh project kayak film gitu juga sama sama Yana waktu itu zaman aku Yana, terus Gali, Monik sama Siva itu sejarah Islam Paluki. Itu juga satu project yang cukup menarik sih karena emang kayaknya kalau nggak salah ilmu sejarah lagi mencoba menerapkan secara visual sih. Bukan itu mata kuliah sejarah publik kalau nggak salah. Islam. Iya enggak. Oh iya. Maksudnya secara keseluruhan. Prodi itu meminta kayak biar sejarah itu bisa disebarkan atau mungkin bisa dipopulerkan di ranah-ranah media sosial, terutama di waktu di YouTube. Waktu itu juga aku nggak dimasukin ya. Ada kalau Ajis atau Bayu ada nggak project-project kalau aku kan itu aku ada Islam, project apa itu? bukan Islam itu multimedia atau apa gitu yang harus bikin film tentang sosial masyarakat. Jadi yang aku tuh bikin filmnya soal penggunaan helm. Bintangnya Genta. Waktu itu benar kan nonton filmnya Genta jatuh dari motor. Oh iya. Nah itu. Oh yang di Bandung kan sih? Bukan, di Arboretum. Jadi kan aku bikin film tuh Arboretum tentang helm. Awalnya Genta itu nggak mau pakai helm. Terus ada orang Maya, pemain keduanya bilang, "Mas nggak pakai helm?" gitu. Enggak, deket ini. Langsung ya jatuh ya. Ya bikin film, Genta lagi naik motor sambil ugal-ugalan kan. Ada orang nyebrang, emang itu udah skrip. Genta saking ngebutnya gitu. Nggak bisa ini kan. Terus tiba-tiba dia banting ke kiri, jatuh. Jadi pesan moralnya tuh ya pakai helm. Biar nggak benjol. Kalau dari Ajis ada nggak selain dari sama aku atau sama Bayu, selain itu ada project-project yang terkenang? Oh tentu jelas. Itu kan di setiap mata kuliah yang mengharuskan kita ambil kan video buat syuting gitu ya. Seperti sejarah Islam di Indonesia. Kan hampir rata-rata ngebahas mengenai teori-teori masuknya Islam ke Indonesia kan.
waktu itu yang jadi kameramen itu di kelompokku tuh Sonjaya, tahu kan Sonjaya? Iya, dia kan teman kita. Iya, Sonjaya kan jago kan, jago ambil videonya. Itu menjadi salah satu momen yang langka sih, karena ya mungkin sama siapa sih kelompok untuk selain Sanjay terus sama Reja. Hmm. Terus sama siapa lagi gitu. Terkenang kenapa? Karena ya mungkin hampir di beberapa mata kuliah itu pasti kita dibuat atau diminta untuk melakukan satu proyek kan. Iya. Mungkin kalau yang proyeknya yang berbentuk tulisan sih kayak penyusunan buku sejarah Republik Indonesia mungkin. Ya. Yang diampu sama Paluki atau Pak Mulyadi. Dua kan tiga kan, kayak duaan kan? Sekelompok. Sekelompok kan, duaan. Ya sama Indri kita Ya sama bertiga. ini kan. Oh iya. Iya. Oke lanjut. Oke. Oke, balik lagi. Oke, sekarang kita masuk ke masa-masa setelah after kita kumpul-kumpul bareng. benar. Kita sendiri-sendiri, nggak sendiri juga sih. Setelah kita nggak masih satu kelas lagi, itu masa skripsi. Aku nggak bahas secara ini ya, secara detail, karena secara detail ntar kan Aziz ya akan bahas mengkaji itu kan tentang skripsi aku sama Bayu. Jadi aku lebih bahas ke momen-momen selama kalian skripsi gitu, kayak misalkan gimana sih cara kalian mencoba untuk memunculkan semangat kalian kembali untuk bisa menulis tugas akhir kalian, lalu gimana kesan kalian selama menulis itu, apakah ada kehambatan, apakah ada bantuan dari teman-teman, support dari teman-teman dan keluarga, dan gimana endingnya bisa sampai sidang gitu. Mungkin dari Bayu dulu. Kenapa nggak dari awal dulu yang ini kan dia? Ya sudah. Ajis itu kan dia duluan tuh. Ya sudah. 3,5 tahun. Oke. Mantap. Oke, dari Ajis dulu mungkin karena yang baru yang paling lama. duluan ya, yang main duluan lulus. Oke, salah satunya mungkin karena ya yang namanya kuliah tuh kita kan punya setting target masing-masing ya. Ya. Dimulai di semester awal tuh kalau nggak salah ada mata kuliah apa namanya tuh KBLI, keterampilan belajar literasi informasi kalau nggak salah. Kita tuh kan disuruh semacam bikin Bagan. Oh iya, my goals, My goals. mungkin. Master plan gitu kan. Nah, Iya, gitu iya, kayak iya. semacam rencana Study selama plan, iya. 4 tahun gitu kita mau ngapain aja, dari semester 1 sampai dengan semester akhir, semester 7 atau 8. Nah, kebetulan di tahun 2019 itu kan ada kecenderungan buat lulus 3,5 tahun kan, atau 7 semester, terutama di program studi sastra ya, karena kan sastra yang menginisiasi lulusan 3,5 tahun tuh. Nah, kebetulan kita tuh hampir mungkin semester 6 itu udah sedikit gitu mata kuliah tuh. Kecuali kalau ada teman-teman yang ngambil ngulang atau misalnya waktu semester bawahnya itu nggak ngambil SKS secara maksimal gitu kan, setiap semester itu maksimal 24 SKS ya. Mungkin kalau ada yang ngambilnya 20, 22 nyantai gitu, masih pasti semester 6 tuh masih ada beberapa mata kuliah, karena saya pribadi selalu mengoptimalkan kalau nggak 24, 20, 22 gitu setiap semesternya. Jadi semester 6 tuh udah mulai nulis. Udah mulai ngumpulin sumber, terutama sumber-sumber yang ada di fakultas sendiri. Fakultas, FIB, terus perpustakaan Unpad, dan di semester 7 kan semester 7 6 sih kita KKL tuh. KKL akhir 7. Nah, di semester 7 itu jadi semacam kayak salah satu sumber pamungkas lah buat melengkapi penulisan skripsi gitu. Jadi relatif kalau saya sih dimulai dari semester 6, semester 7, jadi kurang lebih selama 2 semester itu mengumpulkan bahan, heuristik, mengkritik, menginterpretasi, dan menuliskannya gitu. Jadi dicicil selama 2 semester itu. Dan di semester akhir, semester 7 baru udah dapat outline, kita dapat kesempatan juga buat ikutan seminar. Maaf, nama judul skripsinya apa belum disebutin? Nah, judul skripsinya itu Industri Batik di Jawa Barat, Studi Kasus Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Perkembangan Industri Batik terhadap pengaruh
pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tahun 65 sampai 98. Oke, orde baru ya? Orde baru. Oke. Akhirnya baru sidang di bulan Januari, Februari. Bulan Februari Februari 2020 ya. Berarti pas 2020 tanggal 13. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Jadi saya itu angkatan atau gelombang pertama dari angkatan 2016 sejarah yang sidang akhir sebelum pandemi. Menarik. Jadi masih normal lah ya? Masih normal. Kayak mahasiswa biasa. Beda kayak kita ya. Iya. Oke, yang kedua dari aku ya. Iya. Karena aku lulus tahun setelah dia. 2021. Bayu 2022. jadi kita cocok 20 Iya. 21 22. Oke. Pengalaman aku sebenarnya beda. Aku yakin semua masing-masing tuh beda karena di dalam fase yang berbeda, ya kan. Kalau Aziz ini di fase sebelum pandemi, aku di fase pas pandemi. Kalau Bayu mungkin setelah untuk sidangnya ya, setelah sidangnya ya. Kalau di aku itu sebenarnya saya mulai judul skripsi aku itu pengembangan kantor berita Dome di Indonesia pada tahun 1442 sampai 1445 pada masa pendudukan Jepang. Jadi aku ngambil timeline-nya itu 3 tahun di masa pendudukan Jepang gitu. Untuk lebih jelasnya ntar sudah ada di kontennya Aziz ya. Gitu. Untuk pembuatannya sebenarnya saya mulai itu di tahun 2018 dari 2018 itu dari semester 5 akhir itu aku udah nyoba riset terkait media karena waktu itu aku tergabung dalam UKM Spektrum. Spektrum tuh apa tuh? UKM fotografi, Fotografi Unpad. Itu ada kenalan namanya Nugrah Rahmatullah. Bukan Rahmatullah, itu teman kita. Nugrah Nurrahman namanya. Nugrah Nurrahman dia punya kenalan bahwa dia itu punya kenalan dari jurnalis. Dan dia juga orang kebetulan pernah di Unpad juga, di Spektrum juga, namanya Kang Willy Kurniawan. Dia kerja di Jakarta, kita sempat ketemuan tahun 2019 awal gitu, aku yang 2019 awal ngomongin tentang kantor berita antara gitu, kantor berita antara. Nah dari situ itu jadi sebuah konsep awal aku untuk membuat skripsi ini, walaupun pada akhirnya kan berubah jadi Dome ya, karena antara itu sendiri sudah ditulis ternyata antara kantor berita antara itu ditulis sama mahasiswa di Universitas Indonesia di UI, secara UI itu kemungkinan tahun 92 udah ditulis. Jadi aku mengambil di timeline sebelum itu ya, tahun 90 di antara itu ternyata berarti di antara, bukan antara, namanya Dome itu. Dome itu sendiri kantor berita Jepang yang ada di Indonesia gitu, karena pada waktu itu kan Indonesia sempat dijajah ya oleh Jepang gitu. Terus baru pas masa penulisan, jadi aku tuh baru mulai nulis itu sebenarnya setelah aku baru turun dari Belanda. Jadi pas ada riset dari Belanda baru mulai lanjut lagi. Saya udah sempat bilang sama pembimbing kedua, Bu Rina, bahwa mungkin saya mau nulis Bu, tapi setelah dari Belanda gitu. Oh ya sudah, nggak apa-apa, oke gitu. Udah dapat hasil saya, oke, saya turun. Habis itu masuk KKL kan, KKL udah mulai dapat tulisan. Nah yang permasalahannya aku itu sumbernya harus membutuhkan interview sama dari antara biar lebih kredibel kan. Nah itu susah banget karena ternyata pas pada waktu aku mulai ngerjain interview itu di masa pandemi, pas lagi bulan Maret gitu, Maret 2020 tuh, waduh lockdown di sini itu Cempaka Putih ini lagi zona merah, bukan merah lagi, hitam. Tetangga dia, nilai udah meninggal karena COVID ya. Habis itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya mungkin semuanya lah, semua orang nggak bisa ngapa-ngapain. Dan aku sebagai mahasiswa bingung karena perpusnas tutup, dan yang pasti kantor berita antara juga tutup karena ya kita mau ngapain gitu loh, ke sana nggak ada, pasti akan kena kombinasi dengan virus itu gitu. Bingung kan aku mau ngapain kan selama beberapa bulan tuh. Ada ya menggunakan sekunder aja dari koran. Baru singkat cerita ternyata Perpusnas baru mulai kebijakan baru untuk bisa mengupload sumber-sumber itu, arsip-arsip dokumen lama itu bisa di kartograf, jadi bisa di infografis, bisa di webnya juga ada gitu.
cukup seneng sih ya. Habis itu Mempermudah dan tapi di pertengahan 2020. Kemudian di akhir-akhir baru bisa lancar kan, karena emang sudah ada dapat dari sumber banyak. Aku sempat ke beberapa perpus juga dan dibantu oleh Yana juga. Yana, thank you buat Yana. Saya ingat waktu itu sebulan di sini. Jadi sangat membantu banget, dan akhirnya baru bisa lulus dan bisa disidang tuh di Maret tahun 2021 gitu sih. Cukup menantang karena harus bisa, mau nggak mau harus bisa keluar dari zona ini, karena zona ini itu sebenarnya zona pandemi ya, melewati zona lockdown harus secara nggak mau gitu. Tapi endingnya sih cukup lega lah, aku bisa nyelesain itu. Dan Bayu bagaimana mulai prosesnya pas di pandemi dan setelah pandemi kan ya, tahun 2022? Ya, monggo. Februari 2022. 20. Maret apa ya? Maret dong. Maret 2020. 21. Juni 2022. Oke. Monggo. Jadi waktu itu ambil tentang apa? Aku ngambil aku tuh kalau skripsi judulnya. Awalnya tuh lagi mikir mau ngambil soal apa gitu. Bingung, soalnya aku kan suka sesuatu tentang militer, politik militer. Militer politik. Terus singkat aja ntar lengkapnya di Ajis. Bingung mau nyari apa. Ya udah kalau gitu ambil politik. Tapi politik apa gitu kan? Politik yang gua suka. Politik internasional. Hubungan internasional kayaknya. Tentang apa nih, aku milih negaranya bingung waktu itu tuh. Indonesia sama apa yang lagi enak gitu, yang lebih gampang dibahas, karena aku nggak mau yang susah-susah. Asalnya mau Indonesia dengan Israel. Aku dimarahin sama Mas Santo, kamu emang ada sumbernya? Emang pak nggak ada. Terus aku cari tentang hubungan Indonesia dengan Bosnia. Waktu itu sumbernya juga nggak ada, susah. Ya udah, hubungan Indonesia dengan Korea Utara. Oke. Bahasanya Korea semua, Korea Utara. Aduh, iya. Akhirnya setelah diputuskan, ya udah. Hubungan antara Bapak Presiden antara Indonesia dengan Cina, Tiongkok. Dengan Tiongkok. Diplomasi tahun 1990 sampai 2004. Oke. Kenapa aku ambil itu? Pertama, itu simple, itu mudah, banyak sumbernya. Meskipun banyak juga udah ada sebenarnya dari kakak tingkat yang pernah ngebahas juga. Cuman tidak lebar. Aku perlebar lagi, perluas lagi dengan ngasih arsip-arsipnya. Yang pertama, aku ngebahas itu karena itu pertama kalinya Indonesia melakukan kontak kembali setelah putusnya tahun 1965 karena ya permasalahan intern Indonesia yang ada G30S-nya itu. Akhirnya diputus hubungan Indonesia dengan Cina dan baru kembali di tahun 90-an di mana Indonesia juga ternyata butuh Cina sebagai modal investasi. Oke. Langsung ke itunya, Bay. Pesan-pesannya aja, suka dukanya. Karena buat yang gitu ntar di Aji soalnya. Nah, pesan maksudnya pas nulisnya itunya gitu, lebih ke situnya. Oh, jadi waktu itu aku nulis itu ada rasa gimana gitu, ada tahun 2020 baru selesai, awal-awal kan baru dapat pembimbing. Akhirnya siapa pembimbingnya, Bay? Mas Santo sama Pak Manon. Kasihnya Pak Manto udah tua. Aduh, ya. Oke, tadi pembimbingnya Mas Santo dan Pak Manon. Ya. Terus Pak mulai buat skripsi tahun 2021 ya? 21 ya. 2021. Habis itu karena perpusat tutup, belum bisa di Bandung kan? Ya. Lanjut. Terus jadi nominasi Bandung tutup, susah. 2021 aku touring dari Jakarta pakai dari Bandung ke Jakarta. Naik motor. Ya waktu itu kan karena pada lockdown semua di sana, ya udah aku tidur di hotel aja gitu. Ya udah kenapa-napa. Terus. Pokoknya di situ cari sumber kan, ketemu judo. Oke.
Ketemu juga tuh di Itu awal-awal. teman kita ya, teman kita Kita. waktu Waktu itu kan lagi nyari pas pindah-pindah. awal-awal. Dia udah nyaranin kamu tidur di hotel ini aja waktu Oke. Itu waktu punya heuristik ya. Heuristik. Waktu penulisannya, waktu sudah mulai historiografi. Waktu mau historiografi itu ketika ditanya kapan skripsinya selesai sama orang tua. Oke. Ya Kita udah mulai langsung tulis. tulis aja. Mbak bangun semangatnya gimana, Be? Ada support dari teman, keluarga? Ada support dari teman, ada support dari keluarga, ada support saat bermain game. Jadi gini, aku main game kan orang lain mainnya kayak PUBG atau apa. Aku main game itu game kalau bisa dibilang sih itu namanya Heart of Iron atau ya game strategi tentang satu negara berdiplomasi dengan negara lain gitu, atau kalau enggak kalau diplomasi gagal perang. Jadi aku mengerti diplomasi itu kayak gitu. Salah satu yang bikin Salah semangat satu ya? yang semangat. Ya, oke. Baru akhirnya di sidang 2022. Apa tadi? Bulan apa? Bulan Juni. Bulan Juni. Oke. Itu dikejar sama itu. Offline loh. Offline dong. Balik lagi offline. Berarti ini Offline, balik lagi. offline. Tapi sebelum pandemi kan? Sebelum pandemi. Online, offline tapi after pandemic. Kayaknya bisa dibahas juga tuh. Sidangnya ya? Sidangnya. Oke, ini Pas kan lagi setelah gimana? ini, setelah. ini. Oke, berarti udah bangun skripsinya dari awal 2020 ya? 2020 udah ada idenya, Iya. 21 udah mulai dikerjain, baru beres 2022. Oke. Oke, baru itu kita udah selesai masuk ke pembuatan skripsi. Sekarang tentang sidangnya ini. Tentang sidangnya. Kalau mungkin dari Ajis dulu kan, karena Lebih awal. dia sistemnya sistem masih awal nih. Masih sistem belum ada keputusan dari prodi tentang pandemi. Ya. Gimana Jis? Singkat aja Jis. Oke, jadi waktu itu kan angkatan 2015, 16 sama 14 dan 13 kalau nggak salah. Sidang tuh kurang lebih 8 orang kalau nggak salah, 8 orang. Yang dari angkatan 16 tuh Alia, Destriani Putri, Ajis, Alia? sama Bukannya Desi. Iya. Alia, Desi deh. oh iya, Desi. Desi, Destriani Putri, Ajis, Indra. 4 orang kan kalau nggak salah. Iya. 4 orang. Kita angkatan pertama lah istilahnya untuk melakukan sidang di angkatan 2016. Dan nggak tahu kenapa ya, waktu itu tuh bimbingan berjalan dengan lancar, ACC pun tidak ada kendala, dan pada saat itu bertepatan di bulan Februari itu ada masa sidang. Oleh karena sudah disetujui oleh kedua pembimbing, Bu Epi sama Bu Ayu, saya memberanikan diri buat daftar sidang dan memenuhi persyaratannya. Singkat cerita, masuklah untuk ikut sidang waktu itu. Waktu itu 4 orang Ya. dari angkatan 2016 berhasil sidang dan semuanya alhamdulillah lulus. Lulus ya. Tidak ada kendala. Walaupun di dalam praktiknya kan kita itu sidang 8 orang dan sidangnya bukan di ruang sidang utama. Mungkin kalau ruang sidang utama kan di ruang sidang A ya, kita itu di ruang sidang B. Oh. Jadi di ruangan yang agak lebih kecil kita Iya. bergiliran masuk satu orang untuk diuji oleh para penguji. Waktu itu pengujian tuh dimulai dari pukul 8 pagi dan baru selesai itu kurang lebih pukul 2 siang lah. Jadi ketika pukul 2 siang yudisium diumumkan kita berhasil lulus semuanya. Ada satu yang waktu itu disuruh untuk sidang akhir ulang dari angkatan 2015 kalau nggak salah, dan sisanya lulus dengan predikat masing-masing. Ada yang memuaskan, sangat memuaskan dan lain sebagainya. Dan dengan beberapa revisi tentunya. Dan itu menjadi salah satu ya momen terakhir mungkin ya sebelum angkatan 2016 terpisahkan oleh keadaan pandemi gitu. Karena setelah angkatan saya sidang pertama di tanggal 13 Februari 2020 tuh selanjutnya itu sidang berjalan secara online. Iya. Dan mungkin hybrid itu mulai berlaku di tahun 2021 dan kembali tatap muka sidang tahun 2022 mungkin ya. 2022 iya. Ya. Waktu zaman itu. Oke. Secara nggak langsung nih melanjutkan ke sidang aku ya. Ya. Jadi kalau di aku itu sidangnya di rumah karena online ya. Sudah pasti kita semua harus bergantung dengan
jaringan internet dengan kamera dari laptop. Habis itu menggunakan speaker juga kan, dengan mungkin ada pakai clip on, mungkin teman-teman ada pakai clip on atau enggak langsung aja ngomong di depan laptop. Waktu itu saya sidang di sini, di rumah, di kamar saya, di kamar aku. Di tanggal 18 Maret 2021 itu yang sidang adalah aku. Di situ aku doang. Aku doang. Iya, aku doang. Karena pada waktu itu yang lainnya masih belum matang skripsinya. Jadi cuma aku doang, aku sendiri. Yang lain ada angkatan lainnya? Gak ada. Ada. Aku doang. Oh. Aku doang. Pure aku doang. Jadi semuanya dosen ada semua. Ada Pak Miftah, Pak Awal, Bu Eti sebagai pembimbing pertama, dan satu lagi Pak Budi. Mas Budi. Oh iya, satu lagi Pak Dade sebagai Kaprodi waktu itu Kak. Maaf, Pak Luki. Mohon maaf, Pak Luki. Ya, waktu itu baru menjabat. Iya. Jadi waktu itu sidang aku itu lebih beda auranya sama si Ajis ya. Kalau Ajis benar-benar tetap langsung, aku tetap secara online dalam kaca kamera. Ya cukup senang sih, karena emang itu kan udah bertahun-tahun ya saya mencoba untuk membuat ide, akhirnya sampai dari skripsi. Dan dari dosen juga ada beberapa kendalanya, mungkin kalau ada berbicara cepat itu ngomong cepet, kadang suka nggak masuk karena kadang ada sinyal yang kesulitan dan ada segala macam. Dan itu berjalan dari jam 8 dan baru beres itu jam 11 deh, kayaknya jam 11 baru selesai dan langsung yudisium. Waktu itu beda sama yang punya kamu ya. Iya. Ya gitu, jadi singkatnya nggak begitu ramai karena yang datang waktu itu cuma Yana yang dampingin. Jadi yang dampingin Yana, walaupun besoknya ada Yana, Rizky, Yos, habis itu Fahri sama Gunia ajakin kita kayak syukuran jalan-jalan gitu, kita ke mall gitu. Nah istilahnya lebih sama juga menyambut juga, tapi di hari yang berbeda. Gitu sih. Jadi nggak serame Aziz ya, gitu. Jadi karena dalam masa pandemi juga sih ya, mau gimana kan. Oke, sekarang Bayu ini masalah setelah pandemi tapi hybrid ya sistemnya. Enggak hybrid itu semuanya. Udah langsung offline, tapi dalam fase dimana peralihan dari pandemi kan ya. Iya, Pak. Ya. Jadi monggo secara singkat aja. Waktu itu tuh pertama kalinya sejarah ngadain sidang offline. Kan dulu sebelumnya itu ada Boni sama Fikri sebelum saya, itu mereka online. Terus ada lagi anak 17 itu katanya masih anak 17 online offline gitu, aku lupa pokoknya gitu. Terus yaudah aku coba offline kan. Offline itu waktu itu tuh di gedung B aulanya, karena mungkin gedung sidangnya lagi dipakai sama fakultas lain. Tadi itu kalau misalnya bagus online ya biasa sendirian, terus kalau misalnya Ajis dipanggil satu-satu, aku waktu itu sidang dipanggil semuanya langsung ke dalam. Semuanya 6, kita 6, ada aku, Teh Arum, Boris, siapa lagi tuh? Bilma angkatan 17, terus ada Alfon angkatan 18 sama Salman angkatan 18. Itu semuanya dipanggil, masuk semua. Ya masuk. Udah masuk terus langsung di satset. Satset di sidak langsung di tempat. Aku kira kan harus butuh presentasi, ternyata enggak. Kalian butuh presentasi enggak? Enggak kan? Presentasi lah ya? Presentasi. Ada singkat. Ada ininya enggak? Presentasi PPT? Enggak. Nah sama sih sebenarnya. Aku kira ada PPT kan? Presentasi biasa aja ternyata. Terus ditanya-tanya. Aku ditanya tuh sama Prof. Kunto waktu itu bukan ditanya sih sebenarnya, cuma disuruh perbaikin yang itu, ngejelasin, tapi singkat pada jelas menggunakan bahasa Inggris. Abstraknya aja. Abstraknya, oke. Nggak abstraknya aja sih, ada yang harus dijelasin juga pakai bahasa Inggris tapi. Terus Bu Tani sama Bu Ayu ya biasa dia minta penjelasan dari aku soal skripsinya. Udah gitu ya udah. Di situ kan aku biasa aja kan, tenang aja. Wah, itu kan gabung kan? Di belakang itu, Alfon
Fon, teman angkatan 18 yang sama sidang sama aku, itu kaget tiba-tiba Pak Awal itu marah-marah. Ternyata ternyata marahnya di sana bukan di aku. Oke. Jadi kayak wah tegang, ada yang Ya tegang udah, nih. gitu ya. Sananya. Cara Gitu. itu begitu. Terus habis Cuman itu- gini, Oke. aku nggak langsung yudisium, mereka Oh. enak langsung yudisium. Mereka enak langsung yudisium karena mereka teman-teman mereka yang yudisium tapi nggak revisi. Aku tuh harus revisi dulu buat yudisium. Jadi ya salahin angkatan mereka atau sebelumnya kata sebelumnya ya mereka nggak revisi ya. Aku sih langsung Aku revisi enak. sih. Aku langsung revisi. Ya kan lu satu dari 60 orang. Ya sisanya itu yang ya oke. Langsung. Kayaknya satu dari 40 orang yang nggak revisi doang. Ah. Ya gitu aja. Ada yang nyambut siapa tuh? Oh, gua langsung pulang. Anak 18 nyambut, boleh sih sambut. Gua sama Bil apa? Kayaknya kita nggak disambut. Ya udah pulang aja ya. Ayo pulang aja. Himsa ya? Hah? Himsa. Ini so nggak ada sama sekali. Himsa nggak ada? Oh. Nggak ada. Ya udah bawa pulang aja kan karena emang Tanggal Maret Oh, apa? tanggal Juni. Juni. 9 Juni 9 Juni 2022. 22. Oke. Ya udah kalau gitu. Menarik. Jadi oke, udah. Ada lagi? Ya akhirnya kita 2 minggu disuruh revisi, habis itu yudisium. Yudisiumnya itu waktu Ke kampus? Kampus lagi ya? Kampus lagi. Oh, Dan itu bertepatan sama anak 15 yang mau sidang, itu ada 15 orang. Di situ wah ada anak 15 nih. Oh ya udah gitu. Wih, udah lama gak ketemu. Nah, Ya oke. kayaknya gitu. Kayaknya yudisium abis mereka sidang kan kita yudisium. Yudisium cap. Udah selesai, cuman selamat kepada kalian bersekian orang. Ada banyak sih waktu itu tuh yang yudisium, soalnya atau kan sama sesudah kita itu ada 4 orang yang sidang juga. Dan itu dari 6 tambah 4 jadi 10, ada 10 orang yang sidang. Oke. Yang yudisium ada 10 orang. Menarik. Dan Jadi itu ya udah pulang. Oke. Jadi gini, kita bertiga sama-sama lulus dari sejarah dengan fase yang berbeda-beda. Ya, kalau Ajis itu dari fase dimana normal, fase dimana mahasiswa sejarah sidang pada umumnya, sedangkan aku sidangnya secara khusus ya, karena emang pandemi. Dan wisuda juga khusus karena pertama kalinya wisuda dilaksanakan secara hybrid, jadi ada yang offline dan online. Dan sedangkan Bayu di masa after lockdown ya, lockdown, tapi masih pandemi. Dan dalam kebijakannya sudah di banyak revisi ya, ada perkembangan karena ada pandemi, ada perbedaan pandangan juga lah istilahnya. Dan akhirnya offline. Benar gitu. Ya ada kesannya masing-masing ya. Cukup menarik gitu. Oke, sekarang kita membahas lebih secara singkat aja karena ini mungkin sudah videonya sudah mungkin cukup lama. Mungkin teman-teman sudah ada yang penasaran tentang after graduate gitu. Jadi mungkin dari aku dulu ya. Nah, dari aku mungkin dari teman-teman kita atau teman sejarah ada yang berapa sudah ada yang melanjutkan studi, bahkan dari luar negeri juga kan. Terus Siapa? Ya ada. Ya siapa? Oke, ada namanya Alika, dia di Edinburgh, sehat selalu ya. Habis itu ada Aziz juga ya, lagi di Unhan. Ada Anugrah, dia di Anugrah. Anugrah lagi di mana? Unpad. Iya. Terus habis itu ada juga yang melanjutkan dalam pekerjaan tapi tidak dalam kajian sejarah, ada juga. Ada di kayak misalnya aku di Teknologi Indonesia sebagai jurnalis ya, jadi sebagai sebuah content creator tentang riset yang ditulis oleh peneliti. Jadi aku coba untuk memvisualisasikan riset itu jadi sebuah video yang bisa dinikmati di media sosial TCID gitu. Kalau dari tadi sudah ya, jadi Bayu. Apa? Kerjaan sekarang apa? Secara singkat aja. Apa dan bagaimana cara pekerjaan? Kerjaan aku sih simpel sih, jadi ya sebenarnya jadi orang yang bikin konten buat aplikasi. Jadi aku kerja di IT di perusahaan software IT yang bikin software. Kita tuh lagi merancang sebuah
chatbot untuk aplikasi chat apa itu customer service. Aku di situ jadi content developer-nya, jadi yang merancang isi dari chat itu gitu. Jadi bot itu tuh kan bot itu bodoh sebenarnya. Bodoh. Oke. Makanya kenapa aku harus aku sebagai guru bahasa Indonesia, aku harus mengajarkan bot itu. Oke. Jadi dia itu bisa menjawab segala sesuatu apa yang ditanyakan customer. Oke, singkatnya kayak gitu ya. Singkatnya kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada AI tiba-tiba pintar sendiri itu bohong. Itu buatan manusia. Oke, dari Aziz di luar pekerjaan sekarang lagi lanjut S2 dalam kajian studi apa nih? Kalau saya kebetulan sekarang lagi dapat program beasiswa ya dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Pertahanan, dan saya sekarang lagi S2 di program studi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia, dan bertempat di kampus Salemba, ya, dekat Jakarta Pusat. Terus gimana sistem kuliahnya? Hybrid ya? Oh ya, sekarang kan karena paradigma kuliah zaman dulu tuh yang mengharuskan siswa hadir di kelas tuh sudah mulai kurang relevan mungkin saat ini. Maka Universitas Pertahanan itu mengadopsi paradigma baru, jadi kampus hybrid. Yang disebut kampus hybrid itu sistem perkuliahannya itu ada dua, jadi ada yang tatap muka, ada yang online. Makanya disebut hybrid. Jadi dari sekian banyak siswa, misalnya dari program studi saya itu ada 14 orang, kurang lebih setengahnya hadir di kelas dan setengahnya lagi bergabung secara online gitu. Jadi salah satu pendekatan baru, dan untuk saya sih, untuk orang yang pertama kali melanjutkan studi secara online mungkin di awal-awal sedikit kurang menarik gitu, karena kita suntuk gitu seharian nontonin Zoom dari jam berapa sampai jam berapa, terus kita mengerjakan tugas, baca jurnal dan lain sebagainya. Mungkin di awal-awal itu agak sedikit jenuh, tapi seiring berjalannya waktu paradigma itu mulai bisa diterima lah, karena salah satu dari sekian banyak alasannya juga adalah efisiensi biaya, efektivitas dari segi proses pembelajarannya gitu. Dan target lulus insya Allah tahun 2024 insya Allah. Amin ya. Selama kurang lebih ya maksimal 4 semester atau 2 tahun. Oke, siap. Oke, semoga lancar aja sih ya. Lancar kuliahnya. Dan Bayu juga semoga pekerjaan juga. Amin. Insya Allah bisa naik jabatan lagi. Enggak dapat kerjaan lagi. Amin. Gitu. Dapat kerjaan lagi kayak udah aja namanya. Oke, terima kasih bisa menonton ya. Dan terima kasih juga secara khusus aku samain buat Aziz dan Bayu. Dan yang sudah disebut tadi ada Bayu, ada Fikri, ada Robi, ada Yana, dan semua teman-teman di sejarah. Aku harapin semua sehat selalu dalam semua karirnya ya, dalam semua pekerjaannya. Ada yang sudah berkeluarga, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan yang belum mendapatkan pasangan semoga segera kan. Amin. Waduh. Kapan? Ditunggu. Iya. Ketemu udah ada. Dan terima kasih juga nih Aziz dan Bayu udah menyempatkan hadir di sini. Jauh-jauh dari Cicalengka dan jauh-jauh dari Grogol. Iya, udah datang ke sini. Sampai berjumpa kembali. Dan untuk teman-teman semoga semoga kita bisa bertemu lagi ya secara 2016. Bisa ngobrol-ngobrol lagi. Rencana besok mau ketemu juga ya di Jatinangor. Oke, sampean salam ya buat teman-teman. Salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore atau selamat siang, selamat pagi. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di pertemuan bincang selanjutnya. Bye bye. Try to figure it out alone.